Assalamualaikum sahabat hebat, berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita membahas ASPD Bahasa Indonesia 2024 untuk persiapan ASPD Literasi Membaca 2025 Paket 3 bagian 1 dengan materi membaca non-sastra nomor 1 sampai dengan 11, pembahasan lengkap dengan triknya, disertai soal latihan online dan 100% paham dengan nilai 100. Ya, bagi yang sudah subscribe, like, dan share video ini, saya doakan semoga mendapatkan nilai 100 seperti mereka ini. Tentu saja dengan cara menyimak dengan sebaik mungkin dan kerjakan soal online-nya dengan target nilai 100. Jadi dengan terbiasa mendapat nilai 100, maka kalian juga akan mudah mendapatkan nilai 100 pada ASPD-nya. Baiklah, kita langsung dari mulai nomor 1 paket 3. Di sini yang ditanyakan kalimat utama paragraf tersebut adalah, kalau kita lihat kalimat-kalimat dalam paragraf ini, misalnya kalimat pertama, kegiatan bercocok tanam dapat menjaga keseimbangan. Nah, ini manfaatnya. Sedangkan di akhir kalimat, itulah beberapa manfaat kegiatan bercocok tanam. Jadi, ingat, kalimat utama yang berada di akhir paragraf berupa kalimat kesimpulan. Ciri kalimat utama di akhir paragraf biasanya mengandung kata jadi, itulah, oleh karena itu, dengan demikian, atau memang. Nah, di sini ada itulah beberapa manfaat kegiatan bercocok tanam. Nah, kata itulah ini yang menjadi ciri bahwa paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Maka dari segi bacaan pun yang lain ini membahas ini adalah menjaga keseimbangan ekosistem, itu manfaatnya dari kegiatan bercocok tanam. Kemudian ada ini mengurangi dampak pemanasan global, itu adalah rincian dari manfaatnya. Kemudian mencegah banjir dan erosi. Tetapi beberapa manfaat kegiatan bercocok tanam itulah adalah kalimat utamanya yang dirinci oleh kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2 paket 3. Makna kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah, yang dicetak tebal di sini adalah kata emigrasi. Emigrasi sendiri dalam kamus berarti adalah pindah dari tanah air sendiri ke negeri lain untuk tinggal menetap di sana. Nah, jadi ada kata pindah dari tanah air ke negara lain untuk tinggal menetap. Kita bahas dari jawaban A. Ini ada kesalahannya, yaitu perjalanan ke luar negeri sementara waktu. Nah, padahal harusnya menetap. Jadi A salah. B. Kunjungan ke negara lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Kalau ini sekedar kunjungan, jadi juga bukan. C. Pindah dari tanah air ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Nah, ini cocok karena sesuai di sini ada bekerja di negara lain. Tentunya kalau bekerja di sana biasanya menetap. Kemudian menetap di negara lain juga. Ini C paling sesuai dengan kata emigrasi maknanya di dalam KBBI. Jadi C betul. Sedangkan D menetap di negara-negara maju. Nah, di negara-negara maju ini belum tentu ya, karena bisa saja di negara berkembang juga. Yang penting di negara lain. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3 paket 3. Saat direm, mobil akan bergerak lebih lambat, bahkan berhenti. Perhatikan kata-kata berikut, ini ada tangkas, sigap, kencang, laju. Yang ditanyakan antonim kata lambat pada kalimat tersebut. Ingat, antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Maka kita harus cek satu-satu ini. Kalau tangkas itu antonimnya adalah lamban. Sigap antonimnya juga lamban. Tetapi kalau kencang antonimnya adalah lambat. Sedangkan laju antonimnya juga lambat. Maka yang berantonim dengan kata lambat adalah ini, kencang dan laju, 3 dan 4. Jawaban D. Tetapi ada trik yang ingin saya sampaikan. Untuk soal seperti ini, jika kita bingung, maka
kita bisa merasakannya dengan cara membalik. Saat direm, mobil akan bergerak lebih lambat. Kita ganti menjadi saat digas, mobil akan bergerak lebih kencang. Pas kan? Lebih laju juga pas. Tapi coba kalau kita pilih satu, saat digas mobil akan bergerak lebih tangkas. Aneh kan, mobil kok tangkas? Atau lebih sigap, kurang pas juga. Jadi sangat mudah sekali ya, jawabannya adalah D, kencang dan laju. Nomor 4 paket 3. Yang ditanyakan ide pokok paragraf tersebut. Ingat, ide pokok adalah inti yang dibahas dalam sebuah paragraf dan biasanya diambilkan dari kalimat utama. Jika kita lihat paragraf ini, di sini kalimat utamanya ada di kalimat 1, yaitu hemofilia memiliki beberapa gejala. Beberapa gejala ini belum dijelaskan dan dijelaskan lebih lanjut di kalimat-kalimat selanjutnya. Ya, jadi kalimat utama ini. Kalimat utama ini untuk menentukan ide pokoknya kita ambil kata-kata yang penting, atau istilahnya bisa kita bilang kita peras ya, ambil yang penting. Yang penting di sini ada kata gejala. Kemudian di sini juga ada kata hemofilia, itu dua kata yang paling penting. Sedangkan ini hanya pelengkap saja, memiliki beberapa ya. Dan ini jika digabung, kalau hemofilia gejala kan aneh. Jadi akan lebih tepat jika dibalik, yaitu gejala hemofilia. Dan di sini sudah ada hemofilianya, maka tinggal menambahkan gejala di depannya. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah gejala hemofilia. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 5 paket 3. Ringkasan paragraf tersebut adalah kangkung dipercaya bermanfaat untuk titik-titik. Ingat, untuk kerangkuman prinsipnya satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat ini dirangkum hanya menjadi satu kalimat. Caranya bagaimana? Caranya tinggal diambil inti-inti dari setiap kalimat ini, harus mewakili semua. Jika tidak ada yang kelewat maka itu tepat. Tapi kalau ada satu saja yang kelewat, berarti itu kurang tepat. Nah, di sini kita ambil dari kalimat pertama dari sini. Nah, ya, kangkung dipercaya bermanfaat untuk. Nah, ini dari kalimat pertama, kangkung dipercaya memiliki beberapa manfaat. Di sini agak berubah sedikit, tidak masalah ya. Kangkung dipercaya bermanfaat untuk. Nah, untuknya ini kita ambilkan inti-inti dari kalimat selanjutnya, yaitu mengurangi kolesterol, kemudian mengatasi anemia. Ada lagi di sini mengobati penyakit kuning. Dan yang terakhir obat sembelit. Jika kita milih A, di sini ada mengurangi kolesterol. Betul ya, di sini kangkung dipercaya bermanfaat untuk mengurangi kolesterol, dan ada mengatasi anemia juga ada. Kemudian ini mengobati penyakit kuning juga ada di sini. Yang terakhir ini obat sembelit juga ada. Berarti ini pilihan A adalah lengkap. Tetapi pilihan B di sini ternyata kurang obat sembelit, di sini tidak ada ya. Berarti tidak lengkap. Kemudian C juga kurang di ini, kata mengurangi kolesterol itu tidak disebutkan di kalimat ini. Di kalimat yang D ini juga masih ada kurangnya, yaitu mengatasi anemia. Maka yang paling tepat adalah A. Kemudian soal 6 paket 3. Yang ditanyakan adalah kesimpulan paragraf tersebut. Untuk kesimpulan, kita bisa ambilkan dari hujan dapat menyebabkan genangan air di jalan. Nah, menyebabkan genangan air ini termasuk dari apa? Ini ternyata bagian dari kerugian ya, karena mengganggu. Nah, genangan air sangat mengganggu lalu lintas, kan merugikan. Hujan deras dapat menimbulkan banjir karena daerah resapan air terbatas. Kemudian, tapi ini, namun demikian, hujan juga memiliki manfaat. Jadi ternyata ada manfaatnya juga. Apa ini? Ya ini, dapat digunakan untuk mengairi sawah. Ini air hujan digunakan untuk mengairi sawah. Berarti kan manfaat. Kemudian menyuburkan tanaman atau menyegarkan udara. Nah,
jika kita cek di A, genangan air di jalan mengganggu lalu lintas. Nah, ini hanya sebatas ke genangan air yang mengganggu lalu lintas. Berarti ini hanya yang merugikan. Padahal namanya kesimpulan itu harus mewakili isi secara menyeluruh. Tapi intinya. Sedangkan kalau B, hujan selain merugikan juga menguntungkan. Nah, ini lebih tepat karena di sini kan ada yang merugikan ini, mengganggu lalu lintas, menimbulkan banjir. Tapi di sini hujan juga memiliki manfaat atau menguntungkan. Nah, ini lebih menyeluruh dan diambil hanya intinya. Kalau C, hujan dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Ini ada juga, tetapi ini hanya ke yang menguntungkannya. D, terbatasnya daerah resapan air menyebabkan banjir. Ini kalau banjir itu adalah merugikannya. Jadi ya yang paling tepat kesimpulannya adalah B, yaitu kesimpulan paragraf tersebut adalah hujan selain merugikan juga menguntungkan. Nomor 7 pakai 3. Yang ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, untuk soal seperti ini harus kita cek satu-satu mana yang paling tepat. Ini kita ambil 2 nanti yang paling tepat. Yang kalau kalimat 1, kurang minum air putih bisa menimbulkan kehilangan cairan tubuh. Nah, ini sesuai dengan kalimat pertama. Kurang minum air putih bisa mengakibatkan orang mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu ya kehilangan cairan tubuh. Jadi 1 bisa dianggap tepat. Sedangkan kedua, dehidrasi yang parah bisa menimbulkan tubuh lemas dan perut mual. Di sini dehidrasi bisa menyebabkan tubuh lemas, sakit kepala dan sulit berkonsentrasi. Tidak ada perut mual, jadi ini kemungkinan salah. 3. Siswa kelas 6 membutuhkan 2 liter atau 8 gelas air putih setiap hari. Padahal di sini untuk orang dewasa membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Siswa kelas 6 padahal masih anak-anak. Nah, ini apakah anak-anak kelas 6 sudah termasuk dewasa? Jadi ini juga bisa dianggap salah. Ataukah juga benar? Kita cek lagi ke kalimat keempat. Kebutuhan air putih bagi seseorang hanya tergantung pada kondisi tubuh. Ini jelas salah ya, karena kebutuhan air putih ini tergantung pada kondisi tubuh saja, tapi juga tergantung aktivitas dan usia. Jadi tidak hanya tergantung pada kondisi tubuh saja. Maka jelas ini yang 4 salah. Dengan 5, kurang minum air putih mengakibatkan pusing dan sulit memusatkan perhatian. Kalau di sini ada sebenarnya sulit berkonsentrasi, itu bisa disamakan dengan sulit memusatkan perhatian. Kemudian sakit kepala bisa jadi disamakan dengan sakit kepala, jadinya pusing. Apakah 5 dianggap betul? Sementara kita centang ya. Tetapi seandainya yang betul 1 dengan 5, maka jawabannya adalah 1 dan 5 itu B. Tetapi kalau 3 dianggap betul, maka 3 dengan pasangan 2, padahal ini jelas mual tidak ada. Jadi ya menurut saya sih paling tepat yaitu jawabannya 1 dan 5. Jawabannya B. Silahkan kalau yang punya pendapat lain bisa berpendapat di kolom komentar. Nomor 8 paket 3. Jenis paragraf tersebut adalah, ingat, ada di sini argumentasi yang A adalah isinya pendapat diperkuat alasan. Kalau di sini ada pendapatnya ya, jeruk merupakan salah satu buah yang disukai banyak orang. Ini adalah pendapat. Kalau menurut penulis teks ini, jeruk adalah buah yang disukai banyak orang. Dan kemudian ada alasannya juga. Alasannya apa? Rasa buah yang manis atau asam digemari banyak orang. Kemudian orang menyukai jeruk karena harganya terjangkau. Kemudian ada lagi nih, mudah didapatkan juga itu. Ini lebih cocok sih kalau memilih argumentasi. Kalau persuasi itu isinya ajakan, sementara di paragraf ini sama sekali tidak ada ajakannya sepertinya ya. C.
deskripsi. Deskripsi itu adalah gambaran pengamatan, seperti detailnya warna sampai bentuk dan sebagainya ya. Sedangkan di sini tidak menggambarkan itu semua, maka tidak tepat. Sedangkan narasi ini tambah tidak tepat karena pemaparan kronologis cerita atau urutan kejadiannya yang biasanya ada tokoh dan sebagainya, di sini tidak ada. Alur juga tidak ada. Maka menurut saya yang paling tepat jenis paragraf tersebut adalah paragraf argumentasi yang berisi pendapat di berupa ulasan. Jawabannya A. Tapi jika ada yang punya pendapat lain, misalnya milih persuasi, silahkan. Bisa didiskusikan. Nomor 9 paket 3. Hal yang akan terjadi jika olahraga dilakukan secara rutin dan cukup adalah, ini yang ditanyakan, jika olahraga rutin, maka A. Kalori dalam tubuh akan habis. Ini sepertinya kurang tepat karena di sini hanya membakar kalori, bukan sampai habis. B. Semua orang menjadi kurus. Aduh, kurus yang betul adalah mencegah obesitas ya, bukan kurus. Jadi A ini salah, B juga salah lagi. Sedangkan C, otak tidak pernah berpikir keras. Nah, ini juga kurang pas. Seharusnya adalah mengurangi stres, bukan berarti otak tidak pernah berpikir keras lagi kalau olahraga. Sedangkan D, daya tahan tubuh akan meningkat. Ini lebih cocok karena di sini disebutkan badan menjadi sehat. Dengan badan sehat maka daya tahan tubuh tentunya akan meningkat. Lebih sesuai ya. Jadi jawabannya D. Betul. Nomor 10 paket 3. Yang ditanyakan perbedaan kedua teks berdasarkan kata-kata yang tersedia ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita langsung saja dari ini ada dua teks. Yang pertama adalah bubur candil, yang kedua tentang bubur biji salak. Dari 1, disajikan dengan kuah. Nah, ternyata bubur candil ini, kuah bubur candil terbuat dari gula. Nah, berarti ini jadikannya dengan kuah. Sedangkan bubur biji salak juga ini ada kuah santan. Berarti ini yang satu itu salah karena persamaan. Sama ini. Padahal yang ditanyakan adalah perbedaan. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan. Kalau ini candil bahannya dari tepung, beras, ketan. Sedangkan untuk bubur biji salak ini terbuat dari campuran ubi, jalar, dan tepung tapioka. Jelas berbeda, berarti 2 betul. Untuk 3, bentuk makanan. Bentuknya kalau ini bulat yang bubur candil, untuk bubur biji salak juga di sini bentuknya bulat. Maka ini yang ketiga sama, jadi salah. 4. Asal makanan. Nah, kalau ini dari Jawa Tengah, yang bubur candil, yang biji salak itu dari Betawi. Jadi ini nomor 4 beda, maka betul. 5. Cara pengolahan. Cara pengolahannya ini direbus. Sedangkan yang bubur biji salak juga direbus. Jadi ini persamaan, nomor 5. Salah. Maka yang betul perbedaan kedua teks berdasarkan kata-kata yang tersedia ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Jawaban C. Nomor terakhir dari paket pertama yang kita harus isi adalah urutan yang sesuai untuk melengkapi tabel berdasarkan paragraf tersebut. Ini adalah soal yang sangat mudah. Yang penting syaratnya teliti. Kita cari tahu jawaban yang satu dulu. Kira-kira isinya apa? Ini bisa dilacak di sini. Di sini kelompok Dima menggunakan alat musik botol plastik. Berarti di sini isinya botol plastik, bukan botol kaleng. Kalau botol kaleng yang kelompok biru, kelompok merah, kelompoknya Dima itu botol plastik. Maka kita isi aja di sini botol plastik. Ya, kita warnanya dibuat sama ini biar nanti mudah memahaminya. Kita cari jawaban yang kedua. Di sini kalau dibaca teliti ada kata-kata mereka bergabung dengan Josan di kelompok biru. Nah, berarti Josan di kelompok biru dan mereka ini merujuk ke ini.
Nisa dan Nindi juga akan mengambilkan lagu seperti kelompok Dima. Lagunya sama. Tapi kelompoknya ini ada Nisa, Nindi, dan di sini ada Josan. Jadi di situ Josan yang nomor 2. Yang nomor 3 ini adalah lagunya. Nah, kita cek di sini ada Nisa dan Nindi juga akan menampilkan lagu seperti kelompok Dima. Nah, Nisa dan Nindi ini di kelompok biru, Dima di kelompok merah yang dia itu menyanyikan lagu Maluku. Berarti ini juga sama Maluku karena di sini akan menampilkan lagu seperti kelompok Dima, jadi sama ya. Sedangkan nomor 4 ini alatnya lagi. Kita bisa cek di sini. Sementara kelompok hijau, kelompok hijau ini ya, memakai ember plastik. Berarti ya ini isinya ember plastik. Tinggal kita urutkan. Yang satu botol plastik. Nah, ini ada yang isinya botol plastik. Yang kedua itu Josan. Udah jelas jawabannya C. Tapi kita lanjut. Ketiga Maluku sesuai. Yang keempat ember plastik, pas sekali, jawaban C. Mudah sekali bukan? Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, saya ingatkan yang sudah like, share, dan subscribe video ini semoga mendapatkan nilai 100. Jangan lupa kerjakan soal online-nya serta tunggu kelanjutannya, yaitu yang kedua, membaca sastra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.